Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Oh ya bosku, ini saya jaga malam, mau turun jaga nih bosku. Hari Minggu, jadi agak santai. Saya mau cerita nih sedikit. Saat saya awal-awal jadi security itu tahun 98 bulan Maret itu. Jadi dulunya saya itu di bandara bos, forwarder tuh di Karet Kuningan dulu kantor. Karena banyak ini saya juga akhirnya ya nggak betah karena nggak tentu gitu sekarang. Ya, saya keluar ada nawarin di pelabuhan untuk supaya bersih. Ternyata bosku selangnya gede pipanya. Ikut tes semuanya, tes sampai berbulan-bulan. Tapi setelah tesnya mau habis, KSO-nya dibatalkan. Udah kita akhirnya nganggur lagi. 4 hari kemudian ada informasi lowongan security di TC Mangga 2. Nah di situ saya ikut tes tinggi bos, tes PBB, tes napas, lari itu semua bos ikutin semua. Ya alhamdulillah akhirnya lolos interview juga. Setelah tahu kita di organisasi apa, bos ngerti dan paham mereka, akhirnya ya cuma seputaran di organisasi aja. Setelah diterima calon karyawan, di situ saya berapa minggu ditugaskan ke ambasador, masih pembangunan bos dulu bos, masih pembangunan. Sampai jadinya udah ada yang buka di bawah Hero kalau nggak salah dulu, Hero apa kita Pendo, oh ini apa Maret gitu kan. Nah itu tarik lagi ke ITC. Dari situ kita rotasi lagi ke Cepaka Mas apartemen. Selesai balik lagi ke ITC Mangga 2. Nah di ITC Mangga 2 itu lama terus. Nah di situ kita ada penertiban segala macam. Nah itu ada cerita lagi bos, masalah pedagang kaki lima yang di luar. Tapi di area dalam dulu, area dalam tuh banyak bos, namanya mall. Itu aset banyak yang harus kita amankan, mulai dari nyondoknya, terus apa namanya, banyak lah pokoknya. Aset perusahaan tuh di mana-mana tersebar. Nah tugas kita yang ada di area situ, T1 atau 2 atau parkir atau apa. Alhamdulillah kalau di parkiran di Mangga 2 aman bos. Nah, kita ditugaskan penertiban. Oh jadi gini bos, tugasnya kalau untuk kita security nih, setelah tutup toko semua dicek pintu-pintunya bos, pintu-pintunya. Jadi tangan kita ini bos sampai pegel bos, kita kecek semuanya ya demi keamanan juga. Setelah aman ya udah baru terus kita ada namanya patroli area. Itu ada titik-titik namanya titik poin Amano. Nah itu setiap jam kita jalan patroli. Terus untuk ini apa namanya sampai pagi lah. Jadi kita ada kesempatan istirahat gantian lah, setengah jaman lah. Ada begitu masuk paginya kita ditinggalkan di penertiban pertama, penertiban pedagang. Wah kisruh, ada yang ngeyel, ada yang ini. Tapi ya ada lagi yang punya pengaruh. Kita perintah penertiban, begitu terterapin kita dapat surat peringatan. Ya udah kita pasang lah bos. Oh ya di TC Mangga 2 atau itu security dari Sinar Mas, dan itu karyawan dulu bos, sekarang sudah outsourcing. Nah itu pindah kita ke bagian penertiban orang pertama di luar juga, penertibin pedagang. Kita informasi aja ini. Ya alhamdulillahnya di luar itu pedagang pada ngertiin bos, karena utamanya kita ngomong minta tolong dan minta tolong.
saya nggak mau nggak mau, bersihin dulu, enggak, saya minta tolong pak ini, pak tolong pak ini pak, udah gitu. Ya karena itu kan wilayah orang kampung situ bos, kalau kita kasar ya kita resikonya banyak bos. Kita minta dia geser dulu kan untuk penertiban, suruh ke tengah. Setelah penertiban dibalik lagi kita tata. Yang penting di saat ada penertiban mereka rapi. Nah, ini ada cerita nih masa penertiban bos untuk pasar pagi, ceritanya dulu nih. Ada security-nya nertipin pedagang teh botol, karena emang teh botol di situ ada mungkin penertibannya kasar, pakai kaki. Saya lupa, saya nggak tahu orangnya juga, tapi saya ingat kejadiannya. Dan pedagangnya itu dulu masih muda lah, sekitar 15 tahun. Penertiban pakai kaki, dipukul tuh kepalanya security pakai botolnya pecah, kepalanya bocor. Nah, dia kabur langsung, dagangan ditinggal bos, udah tuh kita nggak ketemu lagi. Berapa puluh tahun kemudian dipindah itu lagi ya, ketemu dia lagi. Saya ceritain dulu, kok masih inget aja? Ya iyalah, orang gue mah lu apal gitu. Iya pak, di salah kasar gue juga ngeliat sih. Tapi lu sama gue dulu juga kan kayak apa? Gue kalau bapak mah lain, bapak mah enak, minta tolong terus aja. Makanya saya juga sopan sama bapak gitu. Jadi intinya kita begitu bos. Kita itu kerja bukan untuk sewenang-wenang, tentang kita pakai seragam atau ini, enggak, tetap minta tolong karena kita hubungan dengan masyarakat, hubungan perut, hubungan dapur, itu yang harus kita jaga bos. Jadi bagaimana caranya mereka gini, kita juga bagaimana caranya supaya kita juga enak. Nah itu situ udah mulai tertata rapi, mulai itu saya dipindahkan ke Mall Mangga 2 yang saat itu masih pakaian sebelum elektronik. Mall Mangga 2 itu masih sebelum kerusuhan bos. Di situ sepi lah, masih sepi. Itu akses jembatan dari ITC ke Hotel Dusit itu masih sepi karena masih pakaian semua. Itu kejadian 98 Mei itu situ mencekam bos kita bos. Nggak ada polisi, nggak ada tentara, nyawa kita udah ujung tanduk bos. Kita berani habis, nggak berani udah. Tapi instruksi pimpinan kita suruh buka baju, kita berdiri di depan untuk menghalau, tapi dalam masih pakaian bos. 98 Mei bos, kerusuhan di mana-mana. Harko Mangga 2 bobolan, glodok bobolan, lewatnya tempat kita semua. Ada yang bawa TV, ada yang bawa kulkas, bawa voucher, HP. Nah, situ kita melihat kira ya itu pimpinan kita bilang buka baju semua, gandengan tangan, safety dalam, teknisi siapin hidran. Jadi di lobi tuh hidran udah siap bos. Kalau istilahnya kalau sekarang water cannon lah. Itu di situ udah tuh. Dulu belum ada pagar, masih pagarnya itu pohon perdu yang pohon pagar loh dibilang. Masih ada Manhattan juga di daerah Mangga 2. Nah di situ masa datengin. Kita udah siap-siap aja, ternyata mereka minta minum bos. Mendingan lah kalau udah kayak begitu. Ya akhirnya udah tuh, nggak lama panser. Barang ditinggalin semua di Mall Mangga 2. Ada TV, ada kulkas, ada voucher, banyak banget voucher. Dulu voucher harga perdananya voucher itu masih 500.000, paling murah 500.000. Ada yang waktu itu harganya 5 juta ada juga. Terus voucher juga minimal itu mereka 100.000, nggak ada yang kayak sekarang 5.000. Dulu 100.000 banyak. Kita jualin tuh 10.000-an ya, karena pada tinggalan di situ semua. Kalau kulkasnya udahlah itu kita ini kasih lagi aja kalau udah aman gitu kan. Mereka wilayahnya juga di belakangnya ITC. Untuk TV ya kita sempat ngawanin, tapi ya nyalain bentuk juga, kita taruh lagi. Ya udah voucher sama ini aja kita ambilin. Panser tuh bos, mulai tuh datang tuh. Jadi jalan arah dari kota ke
Gunung Sari, dari Gunung Sari kota tuh udah 4 panser bos, 4 tuh udah mulai ketat tuh. Nah, itu kita udah nggak bisa pulang tuh situ, nggak bisa pulang, udah deh tidur di situ. Tapi alhamdulillah bos, kita nggak ada korban karena kita juga perintahnya waspada, dan untungnya mereka cuma minta air, kita sediain air bergalon-galon bos, daripada kitanya di serangan. Udah, nah setelah itu baru mau tuh mulai. Jadi oh ya, dulu waktu masuk itu juga parkiran udah banyak bos, karena limpahan dari TC parkir ke mall, di mall penuh. Nah di situ saya tuh banyak tuh di video yang kemarin tuh cerita yang 30 hari kejadian terus selama 2 bulan udah sampai kerok. Ini mandi kembang, kerok rambut ini mandi kembang, terus alis dikerok, lontos pokoknya bos, jadi tuyul-tuyul deh gitu bos. Nah itu saya juga masih belum terpecahkan itu situ, tapi yang terpecahkannya yang di atasnya. Jadi selama saya jaga di situ tuh semaksimal kita mungkin, kita tuh diawasin sama paling bos, diawasin. Terus kita muter ke sana berapa menit, dihitungin sama mereka bos. Nah saat kita muter setengah perjalanan mereka operasi. Begitu kita balik, kita kan nggak tahu ada kejadian apa-apa. Nah ada yang teriak, "Pak ini hilang." Waduh, saya udah maksimal di sini. Ya saksi ada banyak, yang saksinya banyak orang-orang yang di situ. Cuman kan kita nggak ini ya. Saya bilang nih saksinya ibu ini nih. Kata ini, "Coba bu, emang saya muter nggak bu?" "Muter, bapak ini muter pak." Tapi saya ngeliat ini teman bapak ini pas lagi di area sebelah sono. Nah itu, situ kita, saya di situ tuh, wah 30 hari bener itu kejadian. Tapi ya untungnya kita udah, walaupun calon karyawan, kita termasuk udah karyawan, tinggal tunggu pengangkatan doang bos, nunggu surat pengangkatannya aja, dapat NRK gitu kan. Nah di situ udah tuh. Tapi alhamdulillah senior tuh ada yang baik, mereka mau jadi tameng saya tuh walau 30 hari, tapi gak sepenuhnya 30 hari saya dipanggil. Ada senior yang ini tanggung jawab saya, jadi saya agak kelindung situ bos. Jadi nggak 30 hari full kita salah mulu. Ada, walaupun itu 30 hari saya kebobolan, tapi ada senior yang namengin untuk dia nggak kena SP banget. Jadi saya terima kasih banget sama senior itu tuh. Itu dari situ ya aman-aman aja bos, sampai saya dipindahkan ke Cempaka Mas. Nah nanti telah dipindahkan ke Cempaka Mas, saya cerita lagi bos. Jadi untuk sekarang, karena ada waktunya saya balik kanan nih dari PT nih, yang mau gantikan sudah datang, tinggal nunggu mereka apel pagi baru serah terima. Tapi pengecekan saya udah pengecekan semua sampai ke belakang udah aman, jadi biar bisa istirahat di rumah dengan enak bos, santai nyaman gitu kan. Jadi nanti di rumah juga kita nggak asal istirahat bos, nyampe rumah masih ini lobet burung lobet hiburan bos. Jadi capeknya kita di rumah, walaupun capek dengar suara burung tuh lobet, agak tenangan bos. Kenapa kita miara lobet? Karena nggak repot bos, ngasih makan millet beres sama minum, hanya air aja tiap hari kita bersihin. Kalau untuk kotoran 4 hari sekali lah saya bersihin tuh bekas berapa kulitnya millet. Kalau burung-burung lain kicau terlalu banyak ini umpannya, ada ulet, ada ini, ada jangkrik, wah banyak macam bos. Kalau lobet kan kita cuma kasih minum millet beres, nggak terlalu banyak ini, termasuk kayak perkutut, ukur. Kalau burung yang makan biji-bijian tuh nggak jelimet. Oke, untuk hari ini saya rasa kita cukup, nanti lain waktu kita lanjutin lagi untuk yang di area Cempaka Mas. Itu banyak cerita bos kita di Cempaka Mas dari mulai awalnya. Di Mangga 2 sedikit nanti kita jelasin dulu, baru nanti kita pindah ke Cempaka Masnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.